Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lintang Ayu Sukma Marin dengan NIM 202111365, Rizka Amelia 202111360, dan Valinka Puspita Dewi dengan NIM 202111365. Di sini kami akan menyampaikan video tentang rangkuman materi sosiologi hukum dari materi 1 sampai 14. Materi pertama yaitu batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi berasal dari dua kata dasar yaitu socius dari bahasa Latin yang berarti teman atau sesama dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu. Sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau ilmu tentang hidup bermasyarakat. Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologi terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Fungsi mempelajari sosiologi hukum, yaitu hasil dari kajian sosiologi mampu membuka serta menambah cakrawala berpikir. Yang kedua, mampu mengonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran atau alternatif pemecahan. Kemudian memahami perkembangan hukum positif, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dan memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Materi yang kedua, hukum Islam dalam tarik-menarik antar wahyu dan akal, kesatuan dan keagamaan, dan otoritarisme dan liberalisme. Wahyu bermakna isyarat dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sedangkan akal secara bahasa berasal dari kata ain, af, dan lam menunjukkan pada makna tulang-tulangnya terkunci pada sesuatu atau bermakna terkunci. Oleh karena itu dapat bermakna mengunci secara kuat dalam perkataan dan perbuatan. Ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang terdiri dari keimanan dan amal yang dibangun di atas prinsip ibadah hanya kepada Allah. Bahkan ajaran tentang tauhid merupakan sistem kehidupan bagi setiap muslim kapan dan dimanapun. Otoritarisme dan liberalisme, kedua prinsip memiliki berawal dari kesalahpahaman di sebagian kalangan akademis barat mengenai kerja hakim. Otoritarisme adalah paham yang mengabsahkan tindakan menggunakan kekuasaan Tuhan yang dilakukan seseorang, sedangkan liberalisme adalah sebuah istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti kebebasan. Materi yang ketiga yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dan realisme adalah dua paham yang saling bertentangan, sebuah paham yang memiliki pemikiran dan prinsip hukum yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Idealisme merupakan cita-cita, sedangkan realisme berarti kepatuhan terhadap fakta. Dengan demikian, idealisme dan realisme adalah dua paham yang saling bertentangan. Materi yang keempat yaitu tema hukum Islam pada zaman kenabian. Tasyri merupakan rangkaian dari dua bahasa yaitu tasyrik dan tasyrih. Tarik berasal dari bahasa Arab yang berarti menulis, mencatat sejarah. Jadi, tarik tasyri dapat didefinisikan sebagai sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam. Apa saja tasyri pada zaman Nabi? Itu tasyri periode Mekah, tasyri periode Madinah. Lalu, apa saja sumber tasyri pada zaman kenabian? Yang pertama Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Metode pensyariat pada zaman Nabi yaitu memberikan ketentuan hukum. Yang kedua, memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatan. Hukum Islam pada zaman sahabat. Sumber hukum Islam pada zaman sahabat yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' sahabat. Sahabat Nabi dari kata sahabah adalah mereka yang mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad serta membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan musum. Setelah Nabi Muhammad wafat, wahyu tidak lagi turun, sehingga jika terjadi persoalan hukum, para sahabat akan mencari ketetapan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak terdapat dalam keduanya, maka mereka berijtihad sendiri dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad yang dilakukan para sahabat ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Muhammad, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59 dan surat Al-An'am ayat 153.
Selanjutnya, hukum Islam masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi. Masa sahabat kecil dan tabi'in dimulai dari tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai tahun 200 Hijriah atau 820 Masehi pada pertengahan masa pemerintah dinasti Abbasiyah. Kondisi sosial politik pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah menghancurkan banyak sesuatu yang baru sebab perluasan wilayah yang signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Pertumbuhan hukum Islam tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah. Sumber hukum yang dipakai pada masa ini secara berurutan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selanjutnya, hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Periode Abbasiyah, masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam, yaitu mazhab Sunni Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hanbal. Yang pertama, Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori ihtisan, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum. Ulama Hanafiyah, sumber hukum mazhab Hanafi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, ihtisan, dan urf. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, merupakan konsep kesepakatan atau ijma'. Beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma' sebab menurutnya kesempatan Madinah sajalah yang bisa membentuk kebenaran semesta. Sumber hukum Islam menurut Imam Malik yaitu Al-Quran, hadis yang berkualitas sahih dan masyhur, ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Yang ketiga yaitu Ahmad bin Hanbal, yaitu dikenal sebagai ahli hadis. Penafsiran Hanafiyah hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma' dan qiyas. Beliau pada tahun 241 Hijriah dan 855 Masehi. Faktor yang menyebabkan empat mazhab yaitu perbedaan pemahaman terhadap Al-Quran, sebab-sebab khusus mengenai sunnah Rasulullah, perbedaan dalam penerimaan hadis, perbedaan dalam menilai riwayat hadis, iktikaf, dan perbedaan mengenai kawaid usuliyah dan kawaid fikiyah. Selanjutnya, hukum Islam masa taklid. Fuqaha pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru. Negara Islam lemah terkena penyakit perpecahan, pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, dan ditutupnya pintu ijtihad. Taklid menurut bahasa Arab yaitu mengulangi, meniru, maupun mengikuti. Secara istilah, mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Selanjutnya, hukum Islam masa modern, yaitu pada abad 20 atau klasik pada 650 sampai 1250 Masehi, pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, sedangkan modern yaitu 1800 Masehi. Tokoh pemikir hukum Islam modern seperti Jamaluddin dan Muhammad Abdul dan Muhammad Rashid Ridho. Sedangkan tokoh pembaruan dari Indonesia seperti Ibrahim, Ahmad, Ahsar, Harun Nasution, Munawir, Muchtar Adam, dan Jalaluddin Rahmat. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Gejala sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial. Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi atau timbal balik, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Hukum Islam dan perubahan sosial. Dialektika antara hukum dan perubahan sosial secara khusus juga terjadi pada hukum Islam. Tanpa adanya upaya pembaharuan dan perubahan hukum Islam akan menimbulkan banyak kesulitan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber-sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya.
Sementara kasus-kasus baru di bidang hukum banyak bermunculan di tengah-tengah masyarakat dan tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi setiap perubahan, para ulama memformulasikannya sebuah metode yang disebut ijtihad. Dengan demikian, hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum Islam adalah gejala budaya, sedangkan interaksi orang-orang Islam dengan sesamanya atau dengan masyarakat lainnya di seputar hukum Islam adalah gejala sosial. Hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, bahwa hukum dapat berperan mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke arah pemikiran rasional dan modern. Peranan hukum diharapkan sebagai alat untuk mengubah masyarakat adalah menempatkan hukum itu sebagai motor yang nantinya akan menggerakkan dan menyebarkan pemikiran yang ingin diwujudkannya. Fungsi hukum ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga hukum modern untuk mengubah pemikiran masyarakat dan sebagai konsekuensi dari negara yang sedang membangun guna menuju modernisasi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai pembaharuan dalam masyarakat, hukum berperan mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke arah pemikiran rasional modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum, serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya: 1. Kaidah hukum, 2. Penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas, 4. Warga masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama sebagai sosial kontrol agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar hukum, yang kedua sebagai alat mengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari hukum itu sendiri, penegak hukum, serta lingkungannya. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Suatu perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bertindak sebagai pendukung serta penghambat bagi jalannya proses perubahan sosial itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun berasal dari luar lingkupan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk dari adanya perubahan sosial yaitu adanya perubahan evolusi dan revolusi, perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki, perubahan kecil dan besar, serta perubahan struktural dan proses. Perubahan sosial yang terjadi dapat dirasakan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Namun perubahan tersebut tidak selalu positif. Ada juga perubahan yang notabene-nya negatif, seperti adanya disintegrasi, terjadinya keguncangan budaya, ketertinggalan budaya, serta anomi. Sedangkan perubahan sosial dalam hal positif yaitu seperti kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, munculnya nilai dan norma baru yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.